Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kajian dari rumah ke rumah, kemudian dengan adanya pandemi, akhirnya sekarang kajiannya menggunakan online. Alhamdulillah, kajian sudah dimulai sejak mulai akhir Ramadan, jadi sejak mulai habis Lebaran sampai saat ini masih terus berjalan dengan baik, dengan anggota yang lumayan istiqomah, dan kajian-kajiannya juga sudah banyak yang kegiatannya. Forum Ukhuwah ini adalah kegiatan yang memang salah satunya adalah thalabul ilmi, terutama yang utama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mencoba mengamalkan apa-apa ilmu yang sudah dimiliki. Salah satu yang kita sudah buat adalah kita sudah memiliki 3 ATM beras yang bekerja sama dengan masjid-masjid. Yang pertama masjid di Tanjung Priok, yang kedua masjid di daerah Jatiwaringin, yang ketiga daerah Jatiwarna. Jadi Bekasi sudah ada 2, dan beberapa juga sudah ada yang akan dibuka, jadi sedang dikelola. Nah, kerjasama ini adalah kerjasama dengan masjid dalam rangka memberikan upaya bagaimana masjid bisa memakmurkan masjidnya dengan cara kita memberikan donasi dalam bentuk beras kepada orang-orang yang dalam berkecukupan atau kecukupnya dalam tanda kutip sangat pas-pasan seperti itu kita coba bantu dengan seperti itu. Itu yang dilakukan oleh, selain dari itu juga memberikan beasiswa, jadi beasiswa kepada terutama teman-teman yang masuk di dalam fakultas kedokteran, khususnya fakultas kedokteran yang biayanya serba kekurangan, jadi kita coba berikan beasiswa, jadi juga memberikan beasiswa kepada yang sekolah-sekolah di bidang-bidang lain tentunya yang kita ketahui. Itu kira-kira yang ada di Forum Ukhuwah Islam. Jadi memang donasinya sendiri berasal dari para alumni, jadi memang donaturnya adalah para alumni, mengumpulkan kami setiap pada kesempatan-kesempatan tertentu, maka memberikannya dikumpulkan dengan baik, dan alhamdulillah sudah berjalan. Nah, itulah Forum Ukhuwah, dan pada saat ini adalah kajian yang pertama kami yang bersifat secara umum, yang biasanya hanya dari rumah ke rumah tadi. Jadi ini sifatnya adalah menyeluruh kepada seluruh alumni. Kita berharap untuk ikut, jadi tidak cuma semata-mata yang selalu sering ikut, tapi ini kajiannya adalah kajian secara umum, jadi seluruhnya akan ikut pada siang hari ini. Dan tentunya kajian yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah kajian tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar memang sepertinya sebuah kajian yang sering kita dengar, ya, tetapi pada dasarnya yang paling sering kita tahu adalah amar ma'rufnya saja. Jadi banyak di antara kita pahamnya amar ma'ruf kalau berbuat untuk kebaikan, saya kira hampir semua orang bisa berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan seterusnya. Tetapi begitu kita bicara tentang nahi mungkar, di sini mulai banyak masalah-masalah, mulai banyak kendala-kendala, mulai banyak ketidaktahuan, mulai banyak juga mungkin ada yang sok tahu juga, Ustaz. Nah, oleh karena itu untuk bisa kita memahami dengan bagus, memahami dengan baik gitu ya, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah istilah yang ada dalam Al-Qur'an, tentu kita harus mencari juga sumber ilmu dari ahlinya. Nah, itu kira-kira teman-teman sekalian. Oleh karena itu pada siang hari ini kita akan meminta kesediaan Ustaz Syafiq Reza Basalama untuk bisa memberikan kepada kita tentang bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tidak melanggar aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai atau saya persilahkan kepada Ustadz, mungkin saya bacakan dulu beberapa adab yang harus kita pahami bersama-sama.
Kami berharap pada semua peserta untuk tidak menghidupkan speaker, terutama audionya, jadi harus di-mute. Kalau misalkan tidak di-mute, maka yang akan mute adalah host, insya Allah. Muhammad. Kemudian yang kedua, para peserta yang akhwat, mungkin kami harap untuk tidak menghidupkan video, dan apabila menggunakan profil dalam videonya, diharapkan profilnya tidak berbentuk foto diri, ya. Kalau bisa bentuk-bentuk yang lain saja. Kemudian yang ketiga, selama kajian berlangsung, seluruh peserta dimohon untuk menyimak dengan baik kajian ini dengan seksama dan hindari untuk berbicara atau melakukan aktivitas yang membuat perhatian orang lain terpecah atau perhatian kita juga yang terpecah. Kemudian yang paling penting, siapkan alat tulis karena memang kita sedang melakukan kajian. Siapkan alat tulis untuk mencatat kajian yang penting. Kemudian juga yang utama, karena kita orang Islam, siapkan Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran secara musyaf, mungkin diharapkan juga dalam handphonenya ada Al-Quran, sehingga betul-betul itu yang dipakai untuk fokus kita kepada kajian ini dengan membuka ayat-ayat suci Al-Qurannya. Kemudian juga kepada peserta nanti diperkenankan untuk bertanya melalui chattingnya boleh, atau menggunakan mungkin raise hand atau yang mau berbicara secara langsung, atau juga nanti kita bicarakan akan dibacakan dari chattingan yang disampaikan oleh para peserta. Yang paling utama dari semua ini adalah niatkan dengan tulus bahwa kita memang dalam rangka ikhtiar mencari ilmu agama sebagai upaya memperbaiki tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena majelis ini walaupun sifatnya online, insya Allah merupakan majelis ilmu, di mana kita sebagai Raudatul Jannah, sebagai taman surga, di mana kita para malaikat berkumpul bersama kita untuk mendoakan kita, maka kita pun sudah selayaknya juga berdoa kepada Allah SWT akan kita supaya dalam kajian ini kita mendapat ridho dari Allah SWT, diberikan kemudahan untuk mengikutinya, memahami dan mengamalkan ilmu yang diperoleh oleh yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti. Saya kira pembukaan ini mudah-mudahan bisa nanti dalam pelaksanaannya akan diatur dibantu oleh host, dibantu juga oleh kami dari moderator juga, nanti akan mengarahkan tentang kegiatan-kegiatan ini. Dan saya kira kepada Ustadz Syafiq, pada Ustadz untuk bisa dimulai Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Syukran atas informasinya juga. Subhanallah jamaah, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berbuat baik dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Niat-niat baik kita, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, itu semua karena pertolongan Allah untuk kita. Tanpa pertolongan Allah, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak akan mampu berbuat apa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Nah, tema hari ini adalah tema yang penting untuk setiap muslim sebenarnya. Namun terkadang kita nggak peduli dengan urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Ada pandangan bahwa itu melangkahi HAM, hak asasi manusia. Kau ngurusin orang, urusi dirimu sendiri. Subhanallah. Ahibati fillah. Kita ini umat terbaik. Umat Islam itu umat terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Ini yang kadangkala kita nggak tahu. Ada persyaratan yang harus dipenuhi.
sesuai dengan kesempurnaan syarat tersebut, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Kita nih di akhir tahun, tidak sedikit kita melihat kemungkaran terjadi. Yang dilakukan oleh umat Islam. Yang seharusnya menjadi umat pemimpin, malah menjadi ekor. Mengikuti orang-orang yang tidak baik. Seharusnya mereka yang mengikuti kebaikan. Kok kita malah meninggalkan kebaikan dan mengikuti orang-orang yang seharusnya kita menyelisihi mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Ali Imran ayat 110. Mungkin kita bisa baca supaya kita tahu siapa kita sebenarnya. Nah, silakan dibacakan, dokter. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang diberikan untuk manusia, karena kamu menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, itulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan adalah orang-orang fasik. Subhanallah, jemaah. Allah menyebutkan kebaikan umat ini dibandingkan dengan umat-umat yang pernah ada. Ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa alaihissalam, ada umat-umat yang terdahulu. Yang terbaik adalah umat Islam. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mencegah kemungkaran. Tidak dibiarkan kemungkaran terjadi. Dengan dalih, ini hak asasi manusia. Tatkala perzinaan dibiarkan dengan dalih, itu hak mereka untuk berzina. Tatkala kesyirikan dilakukan dengan dalih, itu hak mereka. Maka tatkala itu Allah akan mengadab kita. Tatkala ada pembiaran. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah. Sejatinya kalau kita melihat, iman itu adalah sifat pertama umat ini. Tapi Allah memulai dengan amar ma'ruf dan nahi munkar karena ini sesuatu yang spesial. Ahlul kitab, bagaimana orang-orang Yahudi, Allah melaknat mereka. Kenapa mereka dilaknat? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang dikerjakan. Dibiarkan. Makan riba dibiarkan. Makan hak orang lain dibiarkan. Mengumbar auratnya dibiarkan. Yang ada laknat dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di surat Ali Imran ayat 104. Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwasanya kalau bicara amar ma'ruf nahi munkar, ini adalah fardu kifayah.
kewajiban umum seluruh umat. Tapi kalau sudah ada yang melakukannya, yang lain tidak melakukan, nggak dosa. Umpamanya di kampung ada sebuah kemungkaran terjadi. Pak RT udah ke sana, udah mencegah kemungkaran tersebut ya. Atau ada kiai di kampung juga sudah mencegah. Yang lainnya penduduk kampung alhamdulillah udah nggak wajib lagi karena sudah ada yang melaksanakan. Tapi kalau semuanya diam, maka semua akan merasakan azab Allah Azza wa Jalla. Nah, silakan dibaca surat Ali Imran ayat 104. Nah, ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Harus ada satu kelompok yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di Arab Saudi, selain para ulama, selain para tokoh agama, dan secara umum umat Islam, pemerintah memiliki satu lembaga namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Lembaga khusus berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tatkala mendapatkan laporan dari masyarakat, ada sihir umpamanya, ada dukun, atau apa saja kemungkaran yang terjadi, maka mereka mendapatkan kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan tindakan. Dan biasanya mereka di backup oleh polisi. Jadi pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar ini ada dua. Yang pertama disebut at-tatawwu'i. Ya sekedar sukarela dia. Dia tidak ditugaskan oleh pemerintah. Tapi ada yang muwalla. Ada yang pemerintah memilih orang-orang tertentu atau lembaga tertentu untuk melaksanakan tugas itu. Dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Umpamanya di Indonesia yang kalau kita lihat lembaga pemerintah yang kadang-kala mengadakan penggerebekan ya atau apa, itu ada Satpol PP kalau nggak salah. Itu mereka mendapatkan tugas. Tapi apakah mereka sudah melaksanakan tugasnya secara sempurna? Ya nanti di hadapan Allah semua akan dihisab. Ahibati fillah. Rasulullah SAW mengatakan nih berkaitan dengan nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaram. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, mengetahui adanya kemungkaran, baik dengan melihat secara langsung atau informasi yang sampai kepada dia, falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangan. Fa in lam yastati, kalau tidak dia nggak mampu dengan tangan. Contohnya kalau dia melakukan tindakan dengan tangannya akan bermasalah, akan menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Maka tahan tangan. Terus gimana? Maka dengan lisanmu. Tetap mengingkari kemungkaran dengan lisan. Nggak mampu dengan lisan,
Karena juga akan berdampak negatif, akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka rubahlah dengan hatimu. Dan gak ada merubah dengan hati yang dikatakan kalau gak mampu dengan hatinya, maka gak usah mengingkari. Tetap mengingkari. Jadi mengingkari kemungkaran itu gak akan gugur dari diri seorang muslim. Selama dia muslim, dia menjadi umat yang terbaik. Memerintahkan kepada kebajikan, mencegah yang mungkar. Tapi mencegah yang mungkar ini kadangkala tahapannya tadi. Hibbati fillah. Agar kita tidak salah bertindak dalam melakukan kewajiban kita, maka kita harus belajar. Syekh Hamud Ar-Ruhaili, beliau menulis kitab dengan judul Qawaid Muhimmah fil Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Kaidah-kaidah yang penting dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau menyebutkan kira-kira ada 7 kaidah. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini secara ringkas. Dan ana melihat bahwasanya buku ini sebenarnya sudah diterjemahkan ya. Sehingga semoga kita bisa lebih mendalami dengan cara mengkajinya. Kaidah yang pertama. Standar atau timbangan untuk menetapkan ini perkara yang baik, ini perkara yang ma'ruf, dan ini perkara yang mungkar, itu adalah syariat. Bukan perasaan kita. Bukan tradisi dan budaya. Tapi apa? Qala Allah, qala Rasul. Kenapa? Karena kita melihat di masyarakat ada istilah kearifan lokal. Kalau ada istilah kearifan lokal, ada juga kemungkaran lokal. Yang disebut arif, itu ma'ruf. Itu apa standar mereka? Kalau bicara budaya berarti akan berbeda-beda dari Jawa ke Madura, dari Madura ke Kalimantan, dari Kalimantan ke Sumatera, dari Sumatera ke Papua. Mereka semua memiliki standar yang berbeda-beda karena budaya dan tradisi itu berbeda. Maka asyara, agama Allah inilah yang menjadi standar. Ini baik atau salah atau buruk. Ma'ruf atau mungkar. Ibnu Mandzur rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan definisi tentang al-ma'ruf. Kata beliau, waqad takarrar dzikrul ma'ruf fil hadis. Banyak penyebutan ma'ruf dalam hadis Nabi SAW. Apa maknanya? Wahuwa ismun jami' likulli ma'urifa. Dia adalah nama yang mengumpulkan segala sesuatu yang urif, yang diketahui. Dari ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, berbuat baik kepada manusia, dan segala sesuatu yang dianjurkan dalam syariat. Itu ma'ruf. Karena kita melihat ada kearifan lokal yang dalam kacamata syariat mungkar, bahkan termasuk perbuatan syirik. Seperti umpamanya yang terjadi di beberapa daerah di pesisir itu, mereka mengadakan acara larung laut, menyembelih sapi, kerbau, lalu kepalanya dilarungkan ke laut, mencari keselamatan. Kepada siapa mencari keselamatan?
kepada Allah, engkau mendekatkan diri. Allah ada Baitullah, ada rumah Allah. Ada kurban yang dilakukan setahun sekali. Itu kalau mau berbicara ma'ruf. Tapi yang ini ma'ruf secara lokal dan secara agama mungkar. Adapun mungkar, kata Ibnul Athir, diddul ma'ruf. Itu lawan dari ma'ruf. Lawan kata dari ma'ruf. Wa huwa kullu ma qabbahahu syar'. Semua yang dipandang jelek oleh syariat. Wa harramahu. Diharamkan oleh syariat. Wa karihahu. Atau dibenci. Nggak sampai dikatakan haram. Itu tetap mungkar. Jadi yang haram dan yang makruh itu mungkar. Ahibati fillah. Setelah kita tahu bahwasanya standar mengetahui yang ma'ruf dan mungkar adalah syariat. Disinilah kita baru bisa bergerak. Oh, udah punya modalnya. Karena kalau kita nggak tahu, jangan sampai kita memerintahkan kepada kebajikan, ternyata itu mungkar yang kau perintahkan. Melarang yang mungkar dalam pandangan kita, ternyata itu sesuatu yang ma'ruf, yang seharusnya dibiarkan orang melakukan itu. Kadangkala orang tua melihat anaknya berjenggot, dilarang. Kenapa? Karena dalam pandangan orang tua, mungkar. Jenggot itu sebuah kemungkaran. Telah tersebar di media bahwa jenggot mungkin ada yang menjadikannya sebagai ciri-ciri teroris. Sehingga ada seorang ibu yang subhanallah mencerita anaknya. Ketika anak ini pulang kuliah dari Surabaya, pulang kerja apa kuliah anak lupa, dimarahin sama ibunya, dipaksa untuk memotong jenggot. Nggak cukup sampai di situ. Tatkala anaknya balik ke Surabaya dengan harapan dia itu bisa kembali mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sampai Surabaya orang tuanya minta foto tiap hari atau minta video call. Dia ingin melihat apakah anaknya membiarkan jenggotnya tumbuh atau tidak. Subhanallah. Yang ma'ruf, yang diperintahkan dalam agama, malah dianggap mungkar. Sedangkan yang mungkar dibiarkan. Orang tua melihat putri kesayangannya, nggak punya pacar, bingung. Kok nggak ada yang jemput dia? Dalam bayangan orang tua, ya anak-anak umur SMA itu mungkin sudah ada yang jemput dia, keluar sama cowoknya, nanti pulang malam. Nggak punya pacar jadi mungkar di masyarakat. Punya pacar, oh hebat. Subhanallah. Kenapa itu terjadi? Ya masalahnya karena kita nggak pernah belajar agama. Quran yang 30 juz katanya muslim. Kaidah yang kedua. Kalau tadi itu tentang ma'ruf dan mungkar. Standar mana yang ma'ruf dan mungkar. Kaidah yang kedua, kata Syekh adalah al-ilmu wal-basirah bihaqiqatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Engkau harus punya ilmu tentang hakikat amar ma'ruf nahi mungkar ini. Karena jangan sampai engkau tahu itu mungkar, engkau tahu itu ma'ruf, tapi engkau tidak tahu cara mencegah yang mungkar, yang akhirnya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kan tatkala kita melihat kemungkaran, kita ingin kemungkaran itu berkurang gitu. Kalau nggak bisa habis paling tidak ya berkurang 30%, 50%. Maka kita harus tahu. Kalau ada orang melakukan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin ilmu dia tentang mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar sudah punya. Tapi tentang hakikat perbuatan ini belum punya, bisa jadi salah lagi. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Muhammad ayat 19.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أن لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Subhanallah. Allah di sini memulai perintahnya dengan fa'lam. Ketahuilah. Baru setelah itu disuruh beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir lidzanb. Ya kayak dokter lah. Mungkinkah dokter melakukan tindakan operasi? Dia tahu orang ini butuh operasi. Secara ilmu dia mengetahui yang sakit ini harus dioperasi. Tapi kalau dia nggak tahu cara mengoperasi, maka yang ada berujung kematian nanti. Maka ngilmu dulu sebelum beramal. Ilmu apa? Ilmu yang pertama tentang yang ma'ruf dan yang mungkar tadi. Ilmu yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan kondisi orang yang dia dakwain atau yang hendak dia cegah kemungkaran yang terjadi. Kita harus faham siapa orang ini. Oh, dia orang penting di masyarakat, tokoh masyarakat, orang terhormat, atau orang biasa, dia atasan kita, oh dia teman sejawat kita, dia bawahan kita. Ini penting, karena itulah yang menentukan metode yang kita gunakan tatkala kita mengajak kepada yang ma'ruf atau mencegah yang mungkar. Oh, ternyata ini orang tua kita. Bagaimana caranya? Jadi ilmu yang pertama tadi tentang hukum ma'ruf dan mungkar tadi. Yang kedua ilmu tentang kondisi orang yang hendak kita dakwain. Orang yang kita hendak cegah kemungkaran dari dia. Yang ketiga, mengetahui cara yang tepat untuk mengajak dia atau mencegah dia. Kalau nggak punya ilmu, maka kacau. Kadangkala ada yang sampai pencuri ya, kejadian ini. Pencuri melakukan kemungkaran, dicegah kemungkaran, ditangkap oleh warga. Tapi dulu ada kejadian yang pencuri itu dipukulin sampai mati. Dalam hukum Islam pencuri itu cuma dipotong tangan. Kenapa kok dia sampai mati? Iya, engkau mencegah kemungkaran. Tapi nggak kayak gitu. Ada caranya. Kalaupun dia harus dipotong tangannya umpamanya dalam agama Islam, dalam syariat kita, nggak semua orang melakukan itu. Ketemu pencuri langsung dipotong. Tidak. Ada tahapan-tahapan hukum yang harus ditempuh. Sehingga nanti pelaksanaan pemotongan tangan umpamanya, itu yang melaksanakan adalah pemerintah, adalah hakim, adalah yang berkuasa. Tidak semua orang. Karena kalau tidak tadi, yang namanya pencuri akhirnya mati. Pencopet dipukulin, pernah ada pencopet atau apa yang dipukulin sampai akhirnya digoreng sama masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Karena mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar atau mencegah kemungkaran dengan emosi dan bukan atas dasar ilmu. Maksud ilmu ini bukan berarti dia harus ustadz, harus yang memahami seluruh agama. Enggak. Makanya dalam agama kita, Rasul SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Satu ayat. Engkau tahu hukum sesuatu.
Contohnya kita di tempat kerja kita, melihat kawan kita nggak sholat. Masa dibiarin? Apakah engkau mengatakan, enggak, Anda bukan ustadz? Iya, engkau bukan ustadz, tapi engkau tahu sholat itu rukun Islam. Ada kawan, mungkin dia sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Dan engkau tahu dia sedang melakukan itu. Apakah engkau diam? Enggak. Engkau cegah kemungkaran tersebut. Engkau tahu, tinggal sekarang bagaimana cara kita mencegah kemungkaran tersebut, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Inilah kaidah yang ketiga, yaitu syarat-syarat mengingkari kemungkaran. Syarat yang pertama adalah memastikan bahwa perbuatan yang kita lihat benar-benar mungkar. Harus memastikan terlebih dahulu. Sebelum kita melangkah, kita pastikan dulu. Tadi kita sampaikan bahwasanya mungkar dalam pandangan syariat itu adalah yang haram dan yang makruh. Namun dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar ini, ada kemungkaran yang bukan kemaksiatan. Loh gimana? Kalau kita melihat kepada pelakunya, itu bukan kemaksiatan. Contohnya, ada orang gila. Laki-laki mendekatin orang gila perempuan. Lalu mulai pegang-pegang yang laki. Sebagian orang menontonnya. Bukan mencegah. Mungkin dalam pandangan mereka mengatakan, enggak Ustaz, ini kan orang gila Ustaz. Enggak dosa orang gila itu Ustaz. Dia mau berzina, mau apa, penanya malaikat itu udah diangkat. Nah, tapi engkau yang melihat itu kemungkaran. Jadi kemungkaran itu sesuatu yang dilarang oleh agama atau dibenci oleh syariat, walaupun pelakunya itu tidak dianggap berbuat dosa. Tapi itu mungkar. Anak-anak, ada anak kecil, tahu-tahu dia mengisap ganja. Belum balik tuh anak. Apakah dibiarkan dengan dalih bahwasanya dia belum balik? Kan kata Nabi SAW, pena malaikat itu diangkat dari orang gila sampai dia sadar, dari orang tidur sampai dia bangun, dan dari bayi atau balita sampai dia balik. Tapi karena itu sebuah kemungkaran, walaupun nggak dosa orang itu, tetap kita wajib mencegahnya. Jadi yang pertama kita harus memastikan dahulu sebelum mengambil tindakan, ini mungkar. Apa standarnya? Qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasul bersabda SAW. Dan ini penjelasan para ulama, kalau ini mungkar. Kita lihat di negeri kita umpamanya, minuman keras, ma'ruf atau mungkar. Minuman keras yang berizin dianggap boleh, ma'ruf. Minuman keras yang tidak berizin, yang ilegal, itu baru mungkar. Makanya kalau kita melihat kadang-kala pemerintah menyita minuman keras, ya, botol-botol itu dikumpulin, kemudian dihancurkan. Karena ilegal. Yang legal dianggap ma'ruf, tidak. Dua-duanya mungkar sebenarnya. Dua-duanya mungkar dalam pandangan syariat kita. Hari ini kita bicara tentang agama kita. Anda berbincang kepada setiap muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kau bakal ditanya sama Allah. Dan kita para ustadz juga bakal ditanya. Engkau udah sampaikan belum kepada orang-orang? Maka ingat, memastikan itu yang mungkar. Perzinaan, kalau kita lihat, kadangkala kalau yang melakukan itu suka sama suka, dianggap nggak apa-apa. Tapi kalau yang satu di bawah umur, umur berapa ini? Umur 18, 17. Yang satu di atas umur, baru ini tindakan pidana. Padahal dalam pandangan agama kita, mau suka sama suka, apabila tidak ada ikatan pernikahan, itu mungkar. Dan harus dicegah.
Baik. Yang kedua, kalau bicara syarat kedua mencegah kemungkaran ini, kemungkaran itu ada, sedang terjadi di tempat itu. Bicara kemungkaran itu sedang dilakukan, para ulama menjelaskan ada 3 kondisinya. Yang pertama, kondisinya diprediksi akan terjadi kemungkaran. Diprediksi. Contohnya ya, mungkin kita melihat ada orang yang ya mondar-mandir naik motor ya, melewatin rumah kosong ya, naik motor nanti ke sana. Nanti balik lagi, kita lihat kenapa nih ya. Belum terjadi kemungkaran. Belum terjadi pencurian umpamanya. Tapi kelihatannya mereka ini punya niat jahat. Baru prediksi kita. Tatkala itu, maka kita belum mencegah kemungkaran. Tapi yang kita lakukan adalah memberi nasihat. Kita datengin itu orang. Kita sampaikan, mau ada apa mas? Kita kasih nasihat, ya ini rumah saudara kita muslim ya. Carilah makanan yang halal ini itu. Ini babnya bukan mencegah kemungkaran karena masih diprediksi akan terjadi kemungkaran. Kemudian kondisi yang kedua memang sedang terjadi kemungkaran. Seperti orang yang duduk sambil minum khamr. Ngelihat kita tuh. Duduk sedang main judi. Kalau yang pertama diprediksi belum terjadi, tapi yang kedua sedang terjadi. Maka disinilah tindakan amar ma'ruf nahi mungkar kita. Ya kita sampaikan bertakwalah kepada Allah SWT. Ini perbuatan dosa ya. Tinggalkan kalau yang namanya polisi ya nggak perlu ngomong kayak gitu. Seragamnya polisi aja langsung kabur mereka. Belum dikasih tahu mereka udah kabur. Kayak orang-orang yang melaksanakan judi, kalau mereka dengar ada polisi datang, mereka langsung kabur. Tapi berkaitan dengan yang tidak punya kekuasaan, maka dia mungkin dengan lisannya di sini. Kondisi yang ketiga, sudah terjadi kemungkaran itu. Sudah selesai. Contoh nih banyak masyarakat ya, melihat ada janda di rumah mereka, kok jam 3 subuh ada laki-laki yang keluar dari rumah janda itu. Artinya kemungkarannya sudah terjadi, kita nggak tahu gitu loh. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita nggak punya hak di sini karena ini urusannya kita gimana mau mencegah kemungkaran, udah selesai kemungkarannya. Maka masyarakat kalau melihat yang seperti ini, ya orang itu umpamanya diamankan, kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diadakan penyidikan lanjutan untuk dia nantinya. Tapi kemungkarannya sudah nggak ada gitu loh. Ini yang perlu kita ketahui tentang syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama, kita harus memastikan itu perbuatan mungkar. Yang kedua, kemungkaran itu memang sedang terjadi. Kemudian syarat yang ketiga, kemungkaran itu zahir, jelas, nyata, tanpa kita mencari-cari. Nggak boleh kita mencari-cari aib saudara kita. Karena kita di sini yang namanya hak asasi manusia. Orang itu punya rumah, kita nggak boleh ngintip rumah dia. Ngapain ya orang ini di rumahnya? Seperti itu. Nggak boleh. Tapi kalau kita tahu dengan nyata, kita dengar suara-suara, ada kayaknya, na'udzubillah mungkin ada pesta seks umpamanya di satu tempat. Kita kan nggak kelihatan. Tapi kita mendengar suara-suara itu dari dalam umpamanya, nah, di sini boleh kita. Ini syarat yang ketiga. Jadi ingat jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang, mengintip rumah orang, karena ini berkaitan dengan privasi orang tersebut. Kalau orang itu berbuat dosa terang-terangan, baru kita mencegah kemungkaran tersebut.
Kemudian syarat yang keempat, bahwasanya ayyakunal munkar fil umuri allati la khilafa fiha. Syarat yang keempat, kemungkaran itu bukan dalam perkara yang ada perselisihan di antara para ulama. Ingat, bukan perkara yang masih diperselisihkan. Kalau ternyata diperselisihkan para ulama ya, dan kita juga harus tahu bahwasanya al-khilaf yang terjadi para ulama itu ada khilaf yang masih ditoleransi, memang ada ruang untuk beda pendapat, tapi ada perselisihan yang nggak ada ruang untuk beda pendapat sebenarnya, nyimpang yang beda pendapat pada masalah itu. Ini yang tahu para ulama, sehingga kita perlu tanyakan kepada para ulama tentang masalah-masalah yang memang kok orang-orang ini beda pendapat ya. Contoh nih yang kemarin sempat diangkat oleh Menteri Agama yang baru berkaitan dengan Syiah dan Ahmadiyah. Umpamanya, kita lihat Syiah ini masuk kelompok yang masih bisa diterima, Ahmadiyah ini, atau yang nggak boleh diterima mereka. Tapi tetap mengingkari kemungkarannya dengan cara yang tadi kita sampaikan. Jangan sampai melakukan pengrusakan. Umpamanya kita ngelihat, kita punya kawan, dia berpendapat bolehnya mut'ah, nikah kontrak. Ana pernah lihat, Ana pernah dapat kartu nama jemaah, waktu pulang dari Medina kalau nggak salah waktu itu, di Jakarta. Dapat kartu nama, di situ disebutkan melayani kawin selamanya, melayani kawin kontrak, melayani, subhanallah. Apakah kemudian tatkala ada kawan kita yang melakukan kawin kontrak, kita tidak mengingkarinya dengan dalih, oh ada yang membolehkan hal itu? Enggak. Ini ruang beda pendapatnya tidak diterima. Gitu. Makanya tidak semua khilaf itu dapat diterima. Kecuali khilaf yang memang punya sandaran yang kuat dan memiliki dalil yang memang dipertimbangkan dalam syariat ini. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita untuk masalah-masalah yang memang ada khilaf dan ada ruang umpamanya berbeda pendapat di sana, nggak boleh kita mengingkari kemungkaran di sana. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, thumma innal ulama, kata beliau, para ulama itu innama yunkirun, mereka mengingkari sesuatu yang ada ijma' atas kemungkaran. Amal mukhtalaf fihi fala inkara fihi. Adapun yang ada beda pendapat, maka nggak ada ingkar di sana. Ini masalah-masalah ijtihadiyah yang memang ada ruang untuk ijtihad. Lalu beliau mengatakan, walam yazalil khilaf baina sahabah. Di antara sahabat terjadi perbedaan pendapat. Wattabi'in. Dan setelah para sahabat terjadi beda pendapat juga. Fil furu', dalam masalah-masalah furu'iyah, wala yunkir ahadun ala ghairihi. Dan nggak ada yang mengingkari satu sama lain. Wa innama yunkiruna ma khalafa nassan au ijma'an au qiyasan jaliyan. Yang mereka ingkari adalah perkara yang menyelisihi nas, menyelisihi ijma', menyelisihi qiyas yang nyata. Maka tatkala kita melihat ada perkara umpamanya, contohnya nih di masyarakat, ada yang kunut, ada yang tidak kunut ketika sholat subuh. Apakah yang kunut itu mungkar sehingga kita ingkari? Tidak. Kenapa? Karena memang ada ruang untuk beda pendapat di sini. Ada yang berpendapat hadisnya sahih dalam pandangan mereka. Dan mungkin juga ada sahabat-sahabat yang melakukan hal itu. Jadi ingat, khilaf itu ada dua macam. Khilaf yang boleh, khilaf yang tidak boleh. Khilaf yang ada ruang, maka kita tidak mencegahnya. Tapi kalau kita berpendapat, Ustaz, ana lihat pendapatnya ini lemah, Ustaz, pendapat ana yang lebih kuat. Iya, kalau memang seperti itu, bukan mencegah kemungkaran, yang ada adalah diskusi.
menyampaikan, Mas, yang antum kerjain ini, coba ana dengar kayaknya nggak boleh gitu. Dalilnya gini, ya. Diskusi, bukan mencegah. Namanya mencegah kemungkaran tadi bisa mencegah dengan tangannya, mencegah dengan lisannya, dan dengan hati. Maka dalam masalah yang memang mungkin kita melihat pendapat kita lebih kuat dari pendapat dia, maka di sini ada ruang untuk diskusi. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, mengetahui tahapan-tahapan mengingkari kemungkaran. Ada tahapannya. Sehingga jangan kemudian kita, ana sudah mengingkari dengan hati. Bapak melihat anak perempuannya atau anak laki-lakinya membawa cewek ke rumah. Masya Allah, ini anak laki, tahu-tahu bawa cewek, ngatakan, ayah, ini pacarku. Lalu masuk kamar mereka berdua. Lalu orang tua mengatakan, anak sudah mengingkari dengan hati, Ustaz. Subhanallah. Ada tahapannya. Tahapan itu dari yang atas baru turun ke bawah, baru ke yang terakhir. Kalau bicara mengingkari dengan hati, sebenarnya semua kemungkaran itu bermula dari hati kita mengingkarinya. Tapi secara praktek, ada perintah untuk mengingkari dengan tangan. Jadi yang pertama adalah mengingkari dengan tangan kita. Dan ini adalah Syekh mengatakan tahapan yang paling kuat sebenarnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Seperti yang menghancurkan botol-botol minuman keras yang kita lihat dilakukan oleh pemerintah. Kemudian menghancurkan berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin menutup ya tempat-tempat kemaksiatan atau mewajibkan orang untuk sholat. Kalau enggak dihukum, kalau dia enggak sholat. Tapi siapa yang bisa melakukan ini? Beliau mengatakan, وَذَلِكَ لِمَنْ كَانَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى مُرْتَكِبِ الْمُنْكَرِ. Yang bisa melakukan ini adalah orang yang memiliki kekuasaan atas pelaku kemungkaran. Seperti penguasa itu sendiri. Atau orang-orang yang dipilih oleh penguasa, yang dikasih jabatan, memang tugasnya itu. Pihak kepolisian umpamanya. Kalau bicara sabu-sabu, ya mereka yang punya hak untuk menangkap orang-orang yang mengedarkan sabu-sabu atau mengkonsumsi sabu-sabu. Lalu nanti mungkin memberikan hukuman kepada mereka. Jadi ini kekhususan mengingkari dengan tangan ini yang punya kuasa. Atau yang menggantikan posisi mereka. Dan juga disebutkan oleh beliau, wa kadzalikal muslim. Begitu pula setiap muslim. Dia berkuasa atas keluarganya. Istrinya umpamanya melakukan kemungkaran, dia berkuasa. Dia dapat mencegah kemungkaran dengan tangannya. Anak-anaknya, dia berkuasa untuk melakukan itu. Maka hendaklah mereka mewajibkan kepada keluarganya untuk melakukan yang baik, mencegah mereka dari perbuatan mungkar, ya sesuai dengan kemampuan mereka. Ahibati fillah. Kenapa kita katakan yang punya kuasa? Ustaz, kan hadisnya umum, Ustaz, yang melihat kemungkaran dengan tangannya. Tujuan mencegah kemungkaran supaya tidak terjadi kemungkaran yang lebih dahsyat. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika beliau di Mekah, di Ka'bah itu ada 360 berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Di mana letaknya? Di Ka'bah. 360, iya.
selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah, apakah beliau menghancurkan patung itu? Ada satu yang malam hari dicuri, dihancurin sama Nabi SAW? Sama sekali tidak. Nabi nggak punya kuasa. Dan ditakutkan menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat nanti. Taib, selesai nih. Nabi 13 tahun meninggalkan kota Mekah tanpa ada satu berhala pun yang dihancurkan. Beliau hijrah. Beliau punya kuasa di Madinah. Beliau nggak punya kuasa di Mekah. Pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW berangkat umroh dalam kondisi Mekah di bawah otoritas orang-orang musyrikin. Nabi berangkat umroh SAW bersama 1.400 sahabatnya atau lebih ya. Mereka berangkat umroh. Itu tawaf, ini sudah dari Madinah aja mah. Tawaf dalam kondisi ada 360 berhala. Tidak diganggu. Nggak ada satupun sahabat Nabi yang menghancurkan itu patung. Kenapa? Karena kekuasaan Nabi di Madinah. Sedangkan berada di kota Mekah, ini masih di bawah otoritas orang-orang musyrikin. Nabi tidak menghancurkan. Tapi tatkala tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah sebagai penguasa. Bukan sebagai orang yang umroh. Menaklukkan kota Mekah, bukan kota Madinah, kota Mekah. Beliau masuk ke kota Mekah sebagai penguasa. Disitulah Nabi SAW menggunakan tongkatnya, menghancurkan berhala. Tidak ada berhala yang beliau tunjuk kecuali hancur. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batil kana zahuqa. Ini penting untuk mengetahui. Iya, mengingkari dengan tangan siapa yang memiliki kekuasaan atas orang itu. Atas tempat yang dia mungkin akan ingkari kemungkaran. Ini dengan tangan masalahnya. Kalau orang tua kepada anaknya, dia punya kuasa. Suami kepada istrinya, maka dia punya kuasa. Dan nanti Nabi SAW menjelaskan, insya Allah jemaah, ini udah jam 2. Baik, anak akan segerakan lanjutan kaidahnya. Nabi SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam." Demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah Jalla Jalaluh, hampir-hampir Isa putra Maryam itu turun ke bumi ini. Menjadi hakim yang adil. Bukan menjadi nabi baru, enggak. Beliau hanya menjadi hakim yang adil dikatakan. Fayaksirus salib. Beliau akan menghancurkan salib. Salib ini kemungkaran. Gimana? Di situ ada menjadikan manusia sebagai anaknya Tuhan. Dan disalib lagi. Tuhan disalib. Maka nanti Nabi Isa akan menghancurkan salib. Wa yaqtul khinzir. Dan akan membunuh babi-babi yang dikonsumsi oleh manusia pada waktu itu. Ini mengingkari dengan tangan. Bagi siapa? Bagi yang memiliki kekuasaan. Nabi SAW pernah masuk rumahnya. Aisyah itu lagi pasang tirai yang di situ ada ya gambar-gambar yang bernyawa di tirainya. Nabi SAW langsung menarik tirai tersebut dengan tangan. Tapi jangan ke rumah tetangga, tarik tirainya tetangga gitu ya. Karena antum nggak punya kekuasaan di sana. Ini menjadi syarat penting. Jadi siapa atau syarat mengingkari dengan tangan adalah orang yang memiliki kekuasaan, yang tentunya dia memiliki kemampuan. Yang kedua, mengingkari dengan lisan. Ini mengingkari dengan lisan. Ada tahapan-tahapannya juga. Tadi yang nggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Ya, yang pertama kita kasih tahu dengan cara yang lemah lembut. Bosnya ini dosa loh. Nggak boleh kayak gini ini. Kita sampaikan kepada dia. Biasanya kalau orang itu nggak ngerti lalu kita kasih tahu, dia mau menerima. Tahapan yang kedua adalah memberikan nasihat
kepada dia. Kalau tadi cuma ngasih tahu hukum, kalau yang kedua memberikan nasihat dengan menyampaikan ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla buat orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Ini biasanya buat orang yang sudah ngerti hukum tapi tetap dia mengerjakan kemungkaran tersebut. Kemudian yang ketiga, ya kadangkala perlu dengan bahasa yang agak lantang agar dia takut. Sebagaimana kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, innakum qaumun tajhalun, kalian orang-orang bodoh. Ketika udah dikasih tahu dengan cara yang lembut tapi nggak mau ya. Itu tahapan yang selanjutnya. Tahapan yang keempat adalah mengancam. Tapi mengancam ini ya buat orang yang memiliki kekuasaan juga. Mengancam kalau kita nggak punya kekuasaan, kalau engkau tetap melakukan ini aku laporkan nanti kepada pihak yang berwajib. Makanya kita punya tetangga melakukan kemungkaran, dia bikin minuman keras di rumah. Dia jual oplosan. Kita nggak punya kuasa untuk menghancurkan, maka kita datang. Kita kasih tahu. Setelah dia nggak mau tetap melakukan kemungkaran tersebut, nah kita ancam dia. Kalau engkau tetap, ya memang aku nggak punya kekuasaan, tapi aku bisa laporkan. Ini juga mencegah kemungkaran. Kalau umat Islam melakukan ini, insya Allah kemungkaran yang terjadi di masyarakat itu hilang. Namun karena banyak umat Islam membiarkan dengan pandangan, ya udah nafsi yang penting nggak gangguan, nggak apa-apa. Enggak. Itu menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau tidak mampu, sekarang alhamdulillah. Ada bisa WA, bisa SMS ke pihak yang berwajib, yang bertanggung jawab ya. Dengan harapan mereka segera mencegah kemungkaran tersebut. Kita lihat di masyarakat ada main judi, sabung ayam. Yang adalah sabung ayam itu katanya ada backupnya dari aparat, dari oknum aparat umpamanya. Kita nggak mungkin mencegahnya dengan lisan kita, karena kita tahu ini di backup nih. Kita laporkan kepada yang lebih atas lagi. Dengan harapan mereka berhenti. Kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu mengingkari dengan hati. Bagaimana mengingkari dengan hati? Yaitu membenci perbuatan mungkar tersebut. Yang konsekuensinya mengingkari dengan hati itu meninggalkan orang yang melakukan kemungkaran dan tempat terjadinya kemungkaran. Fabi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Itu iman yang terlemah. Di hadis lain beliau mengatakan walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Di balik itu enggak ada lagi iman seberat biji sawi kalau hatinya tidak mengingkari. Tapi konsekuensinya ini yang kadangkala kawan-kawan kita atau sebagian kita itu mendiamkan kemungkaran. Dengan dalil enggak, ana mengingkari dengan hati. Contohnya lagi kumpul, ternyata di situ ada minum khamr. Ada kawan yang bawa minuman. Enggak, ana enggak ikut minum Ustaz. Ana mengingkari dengan hati. Konsekuensi mengingkari dengan hati berpisah dari tempat itu. Meninggalkan tempat. Lagi kumpul sama kawan-kawan, tahu-tahu mereka ribain orang lain. Menggunjing saudara kita. Apa yang harus kita lakukan? Mengingkari dengan hati. Kalau engkau mengingkari dengan hati, dalam pandangan, Ustaz ini kayaknya bermasalah kalau anda mengingkari dengan hati nanti. Dengan apa? Dengan lisan. Oke, tinggalkan tempat itu. Jangan tetap di tempat kemungkaran itu terjadi. Barakallahu fikum. Jadi ini berkaitan dengan tahapan yang ketiga. Kemudian kaidah yang kelima, ana akan bacakan saja, yaitu mendahulukan yang lebih penting. Kalau kita lihat ada 10 kemungkaran, kita lihat mana yang paling berbahaya untuk agama seseorang. Kadang-kadang kan orang kepingin semuanya diingkari. Di rumah tangga, umpamanya keluarga, ada anak baru ngaji, tahu bapaknya melakukan banyak kesalahan. Taib, perlu engkau lihat mana yang paling penting. Yang paling penting itulah engkau mulai dari sana. Masalah kesyirikan, mungkin bapak punya banyak kemaksiatan ya, tapi juga bapak melakukan kesyirikan. Yang ini nih, yang perbaiki dulu. Pelan-pelan, seperti itu. Kemudian, jangan sampai kita mengingkari orang minum khamr, sedangkan dia melakukan kesyirikan. Yang syirik nggak kita ingkari, yang khamr yang kita ribut. Ini perlu
difahami. Kemudian kaidah yang keenam yaitu mengkaji tentang maslahat dan mafsadat. Tindakan kita ini menimbulkan maslahat atau mafsadat. Kalau ternyata kita mengingkari kemungkaran akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka nggak boleh. Nggak boleh mengingkari kemungkaran. Tapi kalau sama, ya ijtihad lagi, nggak boleh sebenarnya. Lebih baik buat apa engkau mengingkari kemungkaran kalau nanti terjadi kemungkaran yang sama aja. Tapi kalau lebih kecil nggak, ini tidak menimbulkan mafsadat. Kalaupun ada mafsadat sedikit, ada mafsadatnya, tapi lebih banyak maslahatnya, maka tentunya ketika itu baru kita boleh mengingkari kemungkaran. Kemudian yang terakhir, kaidah yang terakhir ini, beliau menyebutkan at-tathabbut fil umur wa adamul ajalah, yaitu perlahan-lahan, tathabbut ya, tabayyun, di mana kita meng-cross check dulu, tidak tergesa-gesa. Kita dapat berita fulan melakukan kemungkaran ini, tunggu dulu, bisa jadi informasinya hoak nantinya. Maka sebelum kita melakukan tindakan, memastikan dulu apakah informasi ini akurat, benar kalau fulan melakukan kemungkaran, sehingga jangan sampai ya salah orang kita. Ada orang yang menfitnah fulan, katanya fulan itu memasukkan perempuan dalam rumahnya. Ana lihat tadi ada perempuan yang masuk ke rumahnya, langsung kita masuk ke rumahnya. Padahal ternyata adiknya yang masuk. Betul perempuan, tapi adiknya gitu loh. Maka perlu adanya tathabbut. Kita melihat ada orang berduaan umpamanya dengan cewek. Kita tanya, siapa ini? Istrimu, kata dia. Makanya kalau di hotel tuh kadang-kadang kan ditanya, mana kartu apa? KTP-nya, apakah suami istri apa bukan? Sebelum diadakan tindakan nantinya. Kalau ternyata suami istri, ya nggak boleh kita ingkari karena memang mereka halal untuk melakukan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masalah ini masalah yang lebar sekali yang kita harus pelajari secara mendetail. Jadi buat teman-teman yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, paling enggak engkau harus belajar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullah khair. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas segala yang sudah disampaikannya. Begitu banyak ya teman-teman jemaah sekalian bahwa dalam rangka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu ternyata bukan sekedar asal kita berbuat gitu ya. Ternyata kita harus paham dulu tentang hakikatnya, bahwa hakikat amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah syariat Islam, maka jelas kalau syariat Islam itu syariat yang datangnya dari Allah, maka harus mengikuti mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tentunya itu merupakan syaratnya. Oleh karena itu yang kedua, hakikatnya kita harus memiliki ilmu tentang apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang sesuatu itu yang mana disebut dengan yang mungkar, dan bagaimana sesuatu itu apakah betul itu mungkar atau tidak. Nah, setelah kita pastikan betul dengan ilmu-ilmu yang seperti itu, maka kita baru bisa melakukan satu amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Kemudian yang ketiganya, kita tentu harus tahu juga bagaimana caranya gitu ya. Cara yang tepat gitu, karena untuk cara yang tepat itu ada memiliki beberapa syarat tadi yang Ustaz sebutkan. Ada pertama, memastikan dulu apakah betul perbuatan itu adalah mungkar. Jangan-jangan perbuatan itu bukan sesuatu yang mungkar, hanya sesuatu yang mungkin biasa saja. Kemudian melihat lagi kondisinya, apakah kondisi ini sesuatu yang akan atau yang sedang atau yang sudah berlangsung. Kan disebut dengan amar nahi mungkar itu adalah sesuatu yang sedang berlangsung. Jadi mencegah kemungkaran itu kalau kita melakukan pencegahan ketika sesuatu itu sedang terjadi. Itu pada dasarnya. Kemudian yang ketiga, syarat sesuatu itu kemungkaran tentu harus jelas, zahir, bahwa itu dilakukannya gitu. Jadi bukan sesuatu hoak, bukan semata-mata berita yang hanya dipublikasi gitu kan. Dan yang keempatnya tentu yang pasti bahwa yang disebut dengan kemungkaran itu bukan sesuatu yang masih ditolerir dalam sebuah perselisihan atau khilafiyah. Jadi bukan semata-mata itu. Tapi tidak semua khilafiyah juga tadi Ustaz sebutkan, bahwa bukan berarti tidak kemudian apa-apa kita sebut khilafiyah. Khilafiyah itu ada ketentuannya, yaitu mereka berdalil dasar-dasar, cuma mereka memiliki berbeda pendapat itu. Kemudian yang keempat, kondisi yang lain, yaitu tentunya kita harus memahami tentang tahapan-tahapannya. Tadi jelaskan betul bagaimana tahapannya. Pertama dengan menggunakan tangan, bagi siapa menggunakan tangan itu bagi yang memiliki kekuasaan, kemudian menggunakan lisan,
kemudian menggunakan hati yang tadi yang paling utama, yang paling menarik tadi Ustaz sebutkan tentang menggunakan hati. Menggunakan hati itu bukan berarti saya udah membenci namun ternyata ada syaratnya. Syaratnya adalah kita meninggalkan orang itu dan kita meninggalkan tempat itu terjadi kemungkaran. Itu sebuah yang sangat menarik untuk kita semua kita pahami ya. Kemudian yang mana lagi yang dalam kaidah yang lain adalah kita mendahulukan yang lebih penting. Mana yang lebih penting dalam hal melihat dalam sisi kemungkaran. Apabila ada kemungkaran itu banyak, maka kita harus tahu mana yang kemudian kaidah yang lain kita coba kaji dulu mana dalam hal ini apakah kalau kita cegah kemungkaran itu akan menimbulkan maslahat atau akan menimbulkan banyaknya kemungkaran lagi. Nah itu kan dengan baik. Yang ketujuh tadi kalau tidak salah mengenai caranya adalah perlahan-lahan. Jadi jangan terburu-buru kalau melihat orang berjalan berduaan laki-laki dan perempuan langsung tiba-tiba kita cegah dengan padahal dia misalkan adik kakak seperti itu. Nah itu jemaah sekalian yang sudah disampaikan oleh Ustadz, mungkin garis besarnya seperti tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau pertanyaan secara langsung atau mungkin Bu Rina mungkin kita coba share dulu beberapa pertanyaan yang sudah melalui chatting ya Ustadz. Mungkin Nah, nanti tafadhal. bisa jawab. Silakan. Ibu Rina bisa dibantu chatting untuk itu ya. Gimana? Oh iya, nggak dibaca, nggak dibuka ya. Oke. Saya coba cari. Ustaz, ini banyak sekali sebenarnya pertanyaannya Ustaz, cuma memang harus diyakinkan betul bahwa ini. Iya, tadi ini yang paling penting Ustaz. Apakah betul ada orang mengatakan bahwa mengatakan selamat merayakan hari raya kepada orang yang melakukan perayaan hari raya keagamaannya, kemudian kita menjawab itu adalah satu kemungkaran ataukah sebenarnya itu masih sesuatu yang khilafiyah Ustaz? Nah, subhanallah. Iya jemaah. Kalau kita mungkin memandang ada khilaf ya. Kalau kita melihat ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Terus gimana? Kita ini yang orang awam kan bingung. Tatkala yang mengatakan boleh itu tokoh agama. Seorang yang alim. Yang menjadi rujukan. Tapi yang mengatakan nggak boleh juga itu tokoh agama. Kalau bicara khilaf, tidak semua khilaf itu boleh diterima. Kecuali khilaf yang memang ada sandarannya. Namun buat kita, untuk menghadapi khilaf yang terjadi, cobalah kita tanya, Nabi SAW gimana sih praktek beliau? Beliau orang yang rahmatan lil alamin. Kasih sayang buat alam semesta ini. Beliau hidup bersama orang Yahudi di kota Madinah. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Hidup di Palestina bersama orang-orang Nasoro. Di Mesir bersama orang-orang Nasoro juga. Di Syam banyak orang-orang Nasoro. Apakah mereka mengucapkan selamat Natal? Yang ada, kita itu dilarang untuk menghadiri mereka, apalagi mengucapkan selamat dalam perayaan yang di situ berisi kemungkaran. Oke, sekarang kita lihat nih. Ucapan selamatnya untuk siapa? Untuk sebuah kemungkaran yang sudah dipastikan atau diperselisihkan. Kita tahu bahwasanya perayaan Natal dalam pandangan umat Islam adalah kemungkaran tanpa khilaf. Perayaan itu merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Jangan kemudian kita mengatakan, oh enggak itu Nabi Isa, enggak. Buat kita Nabi Isa. Tapi tatkala kita mengatakan selamat kepada orang yang meyakini itu anak Tuhan. Dan kita tahu ini bertentangan dengan agama kita. Lalu kita ucapkan selamat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ada orang minum khamr, pantaskah kau katakan selamat? Selamat yang kau beli miras yang mahal nih. Selamat, silahkan minum. Kayak dikatakan ini lebih buruk engkau mengatakan selamat Natal dengan mengatakan selamat minum minuman keras tersebut. Karena jelas, kemungkarannya jelas gitu loh. Nggak ada khilaf kalau umpamanya mengatakan Nabi Isa anak Tuhan itu mungkar. Maka mengucapkan selamat untuk sesuatu yang mungkar adalah kemungkaran. Jadi ini Anda rasa
Walaupun memang ada beberapa pendapat para ulama, tapi sepertinya kalau merujuk kepada bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana para sahabatnya tatkala mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Nasara, dengan orang-orang Yahudi, mereka melarang hal itu, jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallah Ustaz. Jadi memang pada dasarnya kembali pada kaidah-kaidah tadi itu saja. Jadi kita lihat dulu apakah ini KKK sesuai dengan syariat atau tidak. Dicontohkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah dan contohkan oleh para rasul atau para sahabat atau tidak gitu ya. Jadi subhanallah. kita bisa melihat tidak hanya semata-mata karena mereka berbeda pendapat ya Ustaz ya. Nah, Eh, jazakallahu khair. Ya, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Bagaimana sikap Anda jika setelah menikah, jika calon istri Anda setelah menikah meminta untuk menyelesaikan kontrak kerjanya dulu selama 3 bulan dan Anda kerja di luar kota, apakah Anda egois harus dia ikut Anda? Takutnya Anda memaksakan kehendak Ustadz. Atau calon istri Anda itu termasuk yang tidak patuh Ustadz. Jadi istrinya mungkin bekerja tapi dia punya kontrak 3 bulan lagi, kemudian sang suaminya ini harus kerja di luar kota dan dia ingin bawa istrinya, sementara istrinya meminta izin untuk meneruskan kontrak kerjanya itu bagaimana Ustaz? Nah, Masya Yang mana Allah. yang harus dikerjakan? Nah, barakallahu fikum. Ya, ada kesepakatan sebelum nikah. Kalau sang istri mengatakan kepada suaminya, "Bang, aku mau menikah, tapi aku ingin menyelesaikan kuliah." Ini contoh. Suami mengatakan, "Iya." Maka wajib bagi suami untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kalau memang dia sudah mengiyakan. Tapi kalau dia katakan, enggak bisa. Aku akan bawa engkau, atau tadi kerja, dia punya kontrak kerja selama 3 bulan umpamanya. Kalau sebelum nikah, dia mengajukan kepada suaminya, dan suaminya mengiyakan, maka wajib bagi suami untuk membiarkan istrinya bekerja selama kerjaannya halal ya. Kita bicara kerjaan yang boleh dalam agama kita ini. Tapi kalau setelah pernikahan, artinya tidak terjadi persyaratan sebelum nikah. Yang ada ini permohonan istri kepada suami. Ya, kalau bicara permohonan istri tergantung kepada suami. Kalau engkau melihat boleh, ya ahlan wa sahlan. Tapi kalau suami mengatakan jangan deh, ikut aku udah. Kerjaanmu mamanya 3 bulan itu kadangkala dia ada uang yang akan dia dapatkan apabila dia menyelesaikan kontrak. Suami yang baik mungkin mengatakan, udahlah, engkau dapat berapa nantinya? 3 bulan. Mamanya anggap 1 bulan 3 juta, dapat 9 juta. Udah, nantilah aku ganti insya Allah. Maka ini menjadi solusi yang baik ya antara suami istri. Karena memang kadangkala banyak suami istri nggak pernah sekolah tentang menjadi istri. Dan nggak pernah belajar tentang menjadi suami. Kalau jadi dokter tuh ada sekolahnya. Tapi jadi suami itu kayaknya belum ada sekolah khusus untuk suami. Maka tadi mungkin perlu komunikasi yang baik sehingga semua bisa diselesaikan insyaAllah. Hada wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya Ustaz. Memang betul. Ya, jadi pada dasarnya kesepakatannya dulu ya Ustaz. Sudah ada kesepakatan, kita harus istiqomah dengan kesepakatan yang ada. Ini kemungkinan pertanyaan yang hampir pada semua orang Ustaz mengalaminya. Yaitu kita kadang-kadang sudah mengajarkan anak kita sholat gitu ya, mengajarkan anak kita mengaji, mengajarkan anak kita hal yang baik ketika mereka kecil. Tetapi sesudah besar justru mereka terbalik. Mereka melakukan kebanyakan maksiat-maksiat itu. Nah, kita sebagai orang tua ini kan kadang-kadang juga punya rasa kasih sayang satu sisi, di sisi lain kita juga harus mencegah kemungkaran tadi. Padahal kekuasaan sudah ada di tangan kita seperti yang Ustaz terangkan tadi. Ini bagaimana Ustaz sikapnya kita Ustaz? Nah, subhanallah. Iya jemaah. Ini yang kita hadapi sebenarnya. Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga keluarga kita dari api neraka? Kebanyakan orang tua itu menjaga anaknya dari kelaparan, dari pengangguran. Dia berpikir anaknya nanti bagaimana bekerja, punya usaha. Mereka berpikir seperti itu. Tapi kadang-kadang lupa bagaimana menyelamatkan anak dari api neraka. Ini tugas yang sangat agung. Tugas seorang suami juga. Bukan hanya menjadi mesin pencari uang. Tapi dia mendidik anaknya
untuk menjadi orang yang baik sehingga selamat dari api neraka. Kalau kita sudah mengajarkan ketika kecil, kita sudah laksanakan tugas kita sebagai ayah. Anak itu diperhatikan, diajarin sholat sejak umur 7 tahun, diajak. Kemudian dipilihkan lingkungan yang baik, kawan-kawan yang baik. Tahu-tahu kemudian tatkala mereka dewasa, ya mungkin di tempat kerjanya atau di tempat sekolahnya dia bertemu dengan orang-orang yang buruk, kemudian dia jadi buruk. Apa tugas orang tua selesai? Nggak selesai. Bukan berarti udah bukan tugas anak. Anaknya sudah menikah apalagi. Udah bukan tugas anak, subhanallah. Jangan anak kita, orang lain, kita melihat dia melakukan kemungkaran, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini orang lain. Mau anak-anak, mau dewasa, mau orang tua, kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana dengan anak kita sendiri? Jangan karena dia sudah besar, dia sudah menikah, dia sudah punya anak. Kadang-kala ada orang tua yang punya anak, anaknya sudah punya anak, itu nggak sholat, sholatnya bolong-bolong. Apakah orang tua mengatakan, aduh udah gede bukan urusan anak. Tetap urusanmu. Sampai kapanpun itu anak kita. Apalagi kita mengetahuinya ya. Kita melihatnya dia melakukan kemungkaran. Rasulullah SAW setelah menikahnya putrinya Fatimah binti Muhammadin SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Kadangkala malam hari beliau itu datang ke rumahnya Ali dan Fatimah. Membangunkan mereka berdua untuk sholat malam. Padahal udah besar. Jadi tetap amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap dilakukan walaupun anak-anak itu udah besar. Hanya saja kalau anak kecil bisa kita pukul umpamanya. Kita punya kekuasaan mendidik mereka dengan mengancam, memukul. Tapi kalau yang dewasa ya kadang-kala udah nggak bisa lagi kita melakukan itu. Di sini mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat ya, itu penting. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang menyebabkan mudarat itu lebih besar. Karena kalau ada orang tua mengingkari kemungkaran di anaknya, anaknya malah kabur, malah jadi lebih rusak lagi anaknya nantinya. Maka adalah dia mempertimbangkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu satu lagi mungkin Ustaz ya. Tafadhal dok. Naam dok. Anak-anak gabung Ustaz beberapa pertanyaan nih Ustaz. Jadi biasanya orang setelah mengetahui tentang sunnah Ustaz, ada beberapa kadang-kadang itu orang tua kita, kadang-kadang itu mertua kita, mereka melakukan misalkan maaf seperti tahlilan misalkan, kemudian atau membaca Yasin tiap-tiap malam Jumat, sementara baca Al-Quran di hari-hari yang lain nggak pernah gitu ya. Kemudian kita ingin, rasa kita kok seperti ini. Sementara kalau kita lakukan sebuah upaya untuk mencegah sesuatu yang tadi atau menurunkan seperti itu, kemungkinan besar kemaslahatannya juga akan tumbuh lagi, gitu. Akan banyak lagi, akan kita bertengkar dengan orang tua kita, bertengkar dengan mertua kita. Nah, ini hal-hal seperti ini bagaimana Ustaz cara siasatnya melakukannya Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Naam jamaah. Subhanallah. Yang pertama kalau kita melihat ada orang-orang melakukan amaliyah bid'ah umpamanya. Ketahuilah bahwa orang itu sebenarnya orang yang semangat beribadah. Orang itu orang ingin beribadah. Ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja dia nggak tahu mana yang seharusnya diamalkan. Karena dalam pandangan dia baik. Kenapa sih? Orang kita baca Quran, ya kita berzikir, dia akan mengatakan iya. Kalau dilihat dari satu persatu, memang baik amalan tersebut. Tapi kan tidak diajarkan Nabi alaihissalam. Maka untuk yang seperti itu tugas kita bagaimana menumbuhkan kecintaan di diri keluarga kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita menanamkan kepada mereka tentang konsekuensi kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah SAW. Konsekuensinya kita itu harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan Nabi SAW. Harus patuh kepada semua perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Jadi memang ada orang-orang yang sebenarnya cinta kebaikan dia itu. Dia ingin melakukannya. Hanya jalannya aja belum ketemu. Tugas kita menunjukkan jalan kepada mereka. Kalau kita bicara mau baca Yasin, fadol baca Yasin.
Yasin itu salah satu surat dari Al-Quranul Karim. Kapan bacanya? Ya sepanjang tahun kita mau baca, mau hari Senin, Selasa, Rebu. Hanya saja memang ada hadis yang lemah berkaitan dengan membaca Yasin pada malam Jumat umpamanya. Nah, tinggal sekarang bacaan Yasinnya nggak ada masalah. Bagaimana sekarang orang-orang membaca Yasin tapi sesuai dengan sunnah. Satu membaca, yang lainnya dengerin. Kalau bisa satu membaca, ya sama dibacakan artinya. Sehingga ketika kita di majelis tersebut, kita mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan, kemudian kita mendengarkan ilmu juga di sana tentang arti surat Yasin yang subhanallah jamaah. Kalau kita membaca surat Yasin, mentadabburi maknanya, akan jadi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Tapi memang kadang-kala orang itu, Ana pernah meminta ya kepada salah satu tokoh di kampung itu, agar dia tatkala dia umpamanya ada kajian tadi Yasinan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Anda sampaikan kepada beliau, kalau bisa Pak Yai mungkin sebelum membaca atau ketika membaca nanti bisa ditafsirkan 5 ayat. Dan bacanya juga secara tadarus. Baca satu orang, diperbaiki bacaannya. Nanti ada ustadz yang menjelaskan tentang maknanya. Sehingga orang pulang dari sana itu dapat ilmu, dapat nasihat, dapat tausiah. Apa yang dia baca dia tahu sebenarnya. Yang itu akan mendorong dia untuk jadi orang yang bertakwa. Subhanallah, ini ustadz berusaha untuk melakukan yang tadi Anda sampaikan. Akhirnya sama warga nggak diundang lagi dia. Karena mungkin ada sebagian warga yang merasa tersinggung ya ketika sudah bicara nasihat. Mungkin ada yang nggak sholat di sana. Ada yang tidak baik sama istrinya. Ada yang na'udzubillah mungkin berzina. Dengan kita memahamkan arti surat Yasin itu, kadang-kala sebagian mereka tersinggung gitu loh. Padahal itu sebenarnya tujuan dari membaca atau diturunkannya Al-Quranul Karim. Jadi mungkin ada hal-hal yang kita bisa memberikan arahan kepada yang lebih baik tadi. Kemudian ketika mereka sudah kenal sama sunnah, umpamanya ayah kita, keluarga kita, kita sampaikan, loh Nabi SAW seperti ini. Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya seperti ini. Bagaimana ketika beliau meninggal dunia, ya. Bagaimana ketika Abu Bakar meninggal dunia, sallallahu ala nabiyina wasallam, wa radiyallahu an ashabi. Bagaimana ketika Fatimah meninggal dunia, apa sih yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ya? Dengan harapan mereka, gini loh yang dilakukan mereka. Karena kadang-kala masyarakat mengatakan, kalau nggak ditahlilin itu kayak kucing mati, kata dia. Ada yang berpendapat seperti itu, sehingga mereka, masa nggak mau didoain anak? Kalau ayah meninggal, ibu meninggal, engkau tidak akan mendoakan ayah nantinya. Kita ceritakan, ini loh doa yang dianjurkan. Aku akan berbakti kepada ibu, bukan sehari, 2 hari, 7 hari, bukan 100 hari, bukan 1000 hari, tapi sepanjang hayat di kandung badan, aku akan tetap mendoakan ibu, mendoakan ayah. Dengan cara yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kita membuat masyarakat itu jadi cinta sama Nabi SAW, sama keluarga kita. Sehingga nanti dia sendiri yang menghukumin. Apakah amalan kita ini diamalkan oleh Nabi SAW? Ternyata enggak. Ya udahlah, daripada ribut-ribut. Tadi kalau kita katakan kalau kita ribut akhirnya berantem sama keluarga, ya kita sampaikan daripada ribut, ya udahlah kita ikut Nabi SAW. Apa yang dikerjakan beliau, insya Allah itu yang terbaik. Lalu jamaah, ini yang sehat yang terakhir ya. Tatkala kita tadi, mungkin kita tidak ikut ritual tahlilan di masyarakat ya, karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi hendaklah kita sebagai muslim yang mengikuti sunnah itu, menjalankan sunnah Nabi dalam bermuamalah dengan masyarakat. Kita ini kadang-kala jadi kaku sama masyarakat. Kita seakan-akan hidup sendiri di tengah masyarakat. Jadilah engkau, ketika dia seorang anak, jadilah orang yang lebih berbakti kepada orang tua daripada yang dulu. Yang lebih peduli sama tetangga. Kita punya rizki, kita masakan, sampaikan kepada istri yang banyak masaknya. Mungkin kita cukup, nasi itu cukup umpamanya hanya setengah kilo, masak 1 kilo, kita mau bagi-bagi sama tetangga. Kemudian kita sebarkan salam di antara mereka. Tetangga kita ada yang sakit, kita bantuin mereka. Tetangga kita yang ada yang punya hajat umpamanya, kita tolong mereka. Sehingga mereka tahu sunnah ini indah gitu. Jangan sampai dipandang sunnah itu ya udah nggak mau tahlilan aja. Enggak, kita itu baik. Maka tolong jangan sampai kita ini ya dipandang buruk oleh masyarakat
karena kita tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang belajar sunnah, dia akan semakin baik, semakin mencintai, apalagi kalau nggak salah kajian ini namanya ukhuwah Islamiyah ya. Semua orang Islam itu saudara. Mau warna bajunya beda-beda, mereka bersaudara. Tapi di tengah-tengah itu kita tetap beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullah khair. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Teman-teman sekalian, jemaah sekalian, kita bisa melihat betapa indahnya Islam kalau Allah menyebutkan kuntum khairu ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kelihatan pada siang hari ini jelas sekali, gamblang sekali bagaimana amar ma'ruf nahi munkar itu akan menjadikan kita menjadi umat yang terbaik. Jadi bukan sesuatu hanya sekedar berita yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang ditulis dalam Al-Qur'an, tetapi itu adalah memang fakta, karena memang seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz, dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita juga harus mengikuti beberapa kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan tadi, dan dari kaidah-kaidah itu juga ada cara yang paling penting kita bisa lakukan untuk kita bisa melakukan seperti itu, sehingga betul-betul terlihat bahwa Islam itu sangat indah, Islam itu sangat menghargai dan meminta orang-orang itu berada dalam keselamatan, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jazakallah khair Ustaz, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi menjadikan sebuah hidayah bagi kita sekalian ya. Hidayah bayan ya, hidayah tentang pengetahuan, tetapi kita juga berdoa, jangan berhenti di situ, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidayah bayan tadi menjadi hidayah taufik. Dari hidayah taufik itu kita juga meminta kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan satu demi satu ilmu yang sudah kita dapatkan, sesuatu yang sudah dijelaskan, sehingga makin jelaslah Islam itu, sehingga Islam menjadi sebuah kepribadian yang ada pada diri kita. Hadirin rahimakumullah dan Ustadz, sebelum kita tutup Ustadz, kita tutup kajian kita ini dengan membacakan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana sebagai moderator dan juga panitia dari Forum Ukhuwah Islam, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Ustadz. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.